warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kami dari kelompok B akan melakukan presentasi hasil diskusi mata kuliah capstone project kami, yaitu Sekolahnet. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Genisa Rahman, dan beberapa anggota kelompok lain yaitu Andika Putra Pratama, Haris Satria Budi, Haris Hamka. Di sini saya menjelaskan identifikasi masalah. Pelayanan pendidikan di sekolah yang ada di Indonesia belum didukung dengan penerapan sistem informasi manajemen yang baik. Masalah yang dihadapi di sekolah SMK Aji Baiduri Loajanan yaitu kesulitan dalam pengembangan website sekolah secara mandiri, di mana kendala komunikasi dengan tenaga IT dalam proses update berita website memerlukan alur yang berbeda dan minimnya pengetahuan tim dalam mengelola website sekolah yang telah ada. Sehingga solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian yakni dengan mengikuti pelatihan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan setempat agar dapat membuat tampilan website yang modern, fleksibel, dan cepat. Teknologi sistem informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, terutama dalam hal memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lembaga di mana sekolah menghendaki pengelolaan kegiatan akademik yang terkomputerisasi sebagai kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan lembaga sekolah serta dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar sekolah dan pelayanan sekolah. Keberadaan sistem informasi manajemen telah membawa era baru dalam perkembangan layanan pendidikan. Namun, peningkatan sumber daya manusia harus diimbangi. Kondisi yang disampaikan oleh narasumber terhadap layanan pendidikan dalam konteks sumber daya manusia sangat berpengaruh dengan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan sistem informasi manajemen itu sangat diperlukan dalam pengelolaan atau pelayanan, yaitu pelayanan administrasi, pengajaran, fasilitas sekolah, dan pelayanan murid siswa. Meskipun teknologi sistem informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan, masih terdapat permasalahan dalam beberapa SIM tersebut di SMK Aji Baiduri Loajanan. Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah kurangnya jumlah operator dan terkendala juga pada kurangnya ilmu pengetahuan akan website baik guru maupun siswa. Hal tersebut mempengaruhi dalam mengakses website tersebut. Siswa-siswi tidak memiliki motivasi untuk membuka website sekolah, adapun siswa yang mengunjungi website sekolah hanya iseng, padahal keberadaan website sekolah bisa membantu dalam mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan belajar mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi SIM di SMK Aji Baiduri Loajanan dan diidentifikasi permasalahan yang muncul agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dilihat, maka kesimpulan dari identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya kompetensi tenaga pengelola website. 2. Kurang stabilnya dalam membuka website di sekolah. 3. Tidak adanya tenaga pengelola software atau rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, untuk solusi akan dibacakan oleh Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Satria Budi ingin menjelaskan tentang solusi dari aplikasi Sekolahnet. Sebagai aplikasi penunjang pendidikan, Sekolahnet menawarkan berbagai keuntungan yang sangat bermanfaat baik bagi
aplikasi penunjang pendidikan. Yang pertama, akses materi pembelajaran secara digital. Sekolah.net menyediakan platform untuk menyimpan dan mendistribusikan materi pelajaran dalam berbagai format, teks, PDF, video, audio, mempermudah siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja tanpa batasan fisik. 2. Sistem evaluasi dan ujian online menyediakan fitur untuk mengelola ujian dan kuis berbasis digital. Guru dapat membuat soal dan menilai secara otomatis. Siswa langsung mendapatkan hasil evaluasi setelah selesai mengerjakan tes. Dashboard pengelolaan data siswa dan guru. Pengelolaan data siswa, absensi, dan nilai dapat dilakukan melalui satu sistem terpusat. Guru dan orang tua dapat memantau perkembangan siswa secara real-time. Fitur interaksi dan kolaborasi. Sekolah.net dapat menyediakan forum diskusi atau grup belajar online untuk siswa dan guru, chatroom atau integrasi video, conference, Zoom, Google Meet untuk kelas daring. 5. Personalisasi materi pembelajaran. Fitur untuk membuat kurikulum atau modul belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Menyediakan tes agnostik untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum belajar. 6. Pemantauan perkembangan siswa. Orang tua dapat memantau kemajuan anak mereka melalui laporan harian, mingguan, dan bulanan. Guru dapat menganalisis performa siswa dengan grafik perkembangan. Oke, pada kesempatan kali ini saya dari Andika Putra Pratama akan menjelaskan rancangan desain tampilan guru. Di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menu login. Dari menu login kita login, masukkan NUPTK, password, dan bisa klik masuk. Untuk menu beranda dan kehadiran, di sini kita ambil contoh mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah. Untuk menu materi, kita ambil contoh dari matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah dengan masing-masing 3 materi. Rancangan desain tampilan pada guru. Rancangan desain tampilan pada murid. Di sini ada 3, ada menu login, menu pelajaran, dan juga menu beranda. Di menu login untuk murid, kita bisa masukkan NIS, nomor induk siswa, password, dan bisa klik dengan masuk. Pada menu pelajaran, kita ambil 3 contoh. Di sini ada matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah. Ada materi 1 dengan nilai, materi 2, materi 3. Pada menu beranda, di sini kita ambil contohnya matematika, bahasa Indonesia, dan juga sejarah dengan masing-masing materi dan juga nilai. Oke, di sini adalah implementasi digunakan murid untuk login ke halaman dashboard murid. Di sini kita bisa masukkan username, password, dan klik login. Oke, digunakan murid untuk membuat akun Scholarship. Di sini yang belum mempunyai akun bisa kita buat dulu username, password, dan klik daftar. Pada proses implementasi kita akan melihat view application. Selamat datang pada dashboard login. Ini adalah tampilan dashboard murid ketika baru masuk ke dalam web aplikasinya. Murid bisa melihat tampilan pelajaran yang diberikan oleh guru. Oke, di sini ada implementasinya, digunakan untuk melihat isi materi pelajaran dan menjawab soal post-test yang diberikan oleh guru. Kita ambil contoh pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam menu dashboard ada materi soal. Materi ini yang akan dikerjakan oleh
guru, dan soal post-test yang akan nanti dikerjakan oleh siswa. Oke, di sini ada implementasi digunakan untuk melihat daftar pelajaran dari guru yang sudah ditambahkan dan menambahkan pelajaran beserta materi dan juga soal post-testnya. Di sini ada contoh bahasa Indonesia, tambah pelajaran, materi, dan juga post-test. Nanti kita cek di slide selanjutnya. Oke, tampilannya seperti ini. Digunakan guru untuk mengubah dan memperbarui isi materi serta soal post-test pada pelajaran sebelumnya ketika materi ingin berganti atau sudah harus ke materi berikutnya. Di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, nama pelajaran bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia. Nanti kalau guru mau update materi bisa diganti, nanti diklik update. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Hamka. Di sini saya akan menampilkan poster dan penjelasan hasil untuk pengujian aplikasi SekolahNet. Pada slide ini terdapat ikon easy install yang menekankan bahwa SekolahNet dapat diinstal dengan mudah. Dan terdapat ikon jam yang mewakili kecepatan dan kata rapid yang menegaskan bahwa implementasi SekolahNet dapat dilakukan dengan cepat. Berikutnya, kita dapat melihat logo dan tagline dari produk yang bernama SekolahNet. Tagline tersebut menyiratkan bahwa SekolahNet adalah solusi teknologi yang efisien dan sesuai untuk kebutuhan pendidikan. Fitur utama dari SekolahNet yaitu yang pertama, simple, artinya aplikasi yang mudah digunakan. Yang kedua, easy to implement, yang artinya mudah untuk diimplementasikan di sekolah. Yang ketiga, rapid, artinya implementasi yang cepat. Pada slide ini menampilkan hasil pengujian. Evaluasi pengujian ini dilakukan menggunakan 5 kriteria utama yang berisikan kriteria evaluasi, indikator, skala penilaian, bobot, dan catatan untuk setiap kriterianya. Kriteria pertama adalah fungsional, yang memiliki bobot yaitu 30%. Indikator untuk kriteria ini adalah apakah semua fitur utama pada aplikasi berjalan dengan baik, seperti fitur mata pelajaran, nilai, atau fitur-fitur penting lainnya. Berdasarkan pengujian, aplikasi memenuhi kriteria ini dengan sangat baik. Semua fitur dapat digunakan sesuai fungsinya tanpa masalah. Kriteria kedua adalah antarmuka pengguna atau UI, yang berfokus pada desain aplikasi. Indikator untuk kriteria ini adalah bahwa desain aplikasi harus menarik, sederhana, dan mudah digunakan untuk semua kalangan pengguna. Dengan bobot sebesar 20%, evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi memiliki antarmuka yang sederhana dan nyaman digunakan, sehingga mempermudah siswa dan guru dalam mengakses fitur-fiturnya. Selanjutnya, kriteria ketiga adalah pengalaman pengguna atau UX, yang memiliki bobot 20%. Evaluasi UX mencakup kemudahan aplikasi dalam dipahami dan dioperasikan oleh pengguna. Dalam pengujian, aplikasi ini dinilai sangat memuaskan karena penggunanya dapat dengan mudah memahami alur kerja aplikasi. Kriteria keempat adalah performa aplikasi, yang memiliki bobot 15%. Indikator utama pada kriteria ini adalah
kecepatan akses, dan minim error selama penggunaan. Berdasarkan evaluasi, aplikasi menunjukkan performa yang sangat baik, dengan waktu muat atau load time yang cepat. Terakhir, kriteria kelima adalah keamanan data. Dengan bobot 15%, keamanan dapat menjadi salah satu aspek penting, terutama untuk aplikasi menyimpan informasi sensitif seperti data siswa dan guru. Evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi memiliki proteksi data yang baik, sehingga mampu menjaga privasi dan keamanan pengguna. Hasil evaluasi pengujian. Dengan mempertimbangkan kelima kriteria tersebut, hasil evaluasi secara seluruh menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi semua aspek evaluasi dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan mendapatkan skor 4,85 dari total 5,0. Jika nilai ini dikonversikan ke dalam bentuk persentase, hasilnya adalah 97%, yang mengindikasikan bahwa aplikasi dinilai sangat baik berdasarkan standar evaluasi yang digunakan. Kesimpulannya, aplikasi sekolah ini tidak hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan keunggulan dalam hal fungsional, desain, performa, dan keamanan. Berikut adalah anggota yang berkontribusi dalam proyek capstone kelompok B, yaitu Ganisa Rahman sebagai Information Analysis, Ari Satria Budi sebagai Proposal Writer and System Design, Andika Putra Quality Insurance Design Prototype, dan saya Harisamka Application Analyst. Demikian presentasi dari kami kelompok B mengenai Capstone Project Sekolah Net. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.